Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi syar'i. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap hari Kamis ba'da subuh kita membaca sebuah kitab yang bertema dengan Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kitab ini berbicara tentang akidah dan manhaj. Pada pertemuan yang lalu, terakhir kita sampai di halaman 40 ya. Itu terakhirnya perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang dalil ya wajibnya mengikuti para sahabat. Itu mereka juga para salaf pendahulu. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Itu dalil sebelumnya, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan itu mereka-mereka yang senantiasa kembali kepadaku. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Dan seluruh daripada sahabat itu mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud man anaba ilai, yang senantiasa kembali kepadaku, yaitu para sahabat. Ini tentang dalil wajibnya mengikuti manhaj akidah para sahabat. Karena para sahabat itu senantiasa ketika mereka jatuh ke dalam kesalahan, mereka langsung seketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna munib ini ya lebih tinggi maknanya dari taubat. Ya lebih tinggi dari taubat. Artinya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'un sabilihi. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Juga mengikuti perkataannya para sahabat dan keyakinan atau berkaitan dengan i'tiqadnya para sahabat.
Kemudian di halaman 41 kata Syekh, waqad radhiyallahu anhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Jadi ini gelar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat, yaitu radhiyallahu anhum. Maka sahabat, setiap nama sahabat yang kita sebut, maka ujungnya itu kita sebut dengan radhiyallahu anhu. Itu kalau satu orang sahabat. Kalau banyak, radhiyallahu anhum. Ini untuk dhamir yang jamak. Adapun selain para sahabat yang sudah meninggal dari kalangan para ulama disebut dengan, atau orang-orang yang lain, orang baik, maka disebut dengan rahimahullah. Ya, orang yang sudah meninggal disebut dengan rahimahullah, untuk menunjukkan status bahwa dia sudah meninggal. Nah, untuk mengatakan kepada orang yang masih hidup dengan rahimah boleh? Boleh. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Matan Al-Usul Salasah, i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Itu untuk kita yang masih hidup. Jadi boleh. Pada asalnya itu untuk orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup dengan hafizahullah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan orang-orang yang di atas pemahaman sesat disebut dengan hadahullah. Hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Ya. Orang yang menyebarkan pemahaman sesat. Dan sungguh Allah telah meridhai mereka. Wa amman ittaba'ahum bi ihsanin, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di surat At-Taubah ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan as-sabiqunal awwalun, yaitu para pendahulu. As-sabiqunal awwalun maksudnya para sahabat. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Di kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anhar ini sungai-sungai, jamak dari nahrun. Nahrun, sungai. Al-anhar itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan itulah kemenangan yang agung. Nah, para ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Syekh, idzan falaysa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati bis salafiyyin. Ya, idzan, jadi, atau kalau begitu, falaisa minal ibtida'i fi syai'in, bukanlah sesuatu yang bid'ah. Bukanlah sesuatu yang baru. Ya. An yatasamma ahlus sunnati bis salafiyyin, yaitu ahlus sunnah
menamakan diri mereka dengan salafiyin. Ya. Jadi salafiyin ini salafi nisbah kepada salaf. Jadi kalau kita katakan saya ini salaf, kurang tepat. Salaf, karena salaf itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau kita katakan ana salafi, nisbah kepada salaf itu baru tepat ya. Karena kita bukan salaf, tapi salafi, pengikut para salaf. Jadi bukanlah sesuatu yang baru, yang bid'ah. Seseorang ahlu sunnah menamai diri mereka dengan salafi. Bal inna mustalah salafi yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan istilah salaf, inna mustalah salaf, istilah salaf tersebut yusawi tamaman, sama persis. Jadi kita sudah mempelajari tentang as-sunnah, kita juga sudah mempelajari tentang ahlus sunnah, kita juga sudah mempelajari tentang apa itu salaf, baik secara bahasa maupun istilah. Jadi kata Syekh, sesungguhnya istilah salaf tersebut yusawi tamaman, sama persis dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Wa yudraku dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabah. Wa yudraku dzalika, diketahui yang demikian ya dengan dikumpulkan dua istilah tersebut, ya, istilah salaf dan ahlus sunnah wal jamaah, dikumpulkan dua istilah tersebut fi haqqi sahabah, pada diri sahabat. Ya, ketika dikumpulkan dua istilah tersebut, as-salaf, kemudian ahlus sunnah wal jamaah, pada diri sahabat, maka fahumus salafu wahum ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka adalah salaf, itu sahabat, wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka pun ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sahabat, dan salaf pun sahabat mereka pendahulu. Nah, kita yang mengikuti mereka, menisbatkan kepada pemahaman mereka, mengikuti mereka, yaitu salafi. Ya. Nah, fakama yasihu lana al-qawlu sunniyun nisbatan ila ahli sunnati. Ya, sebagaimana sah-sah saja, yaitu bagi kita, ya, yasihu lana, sah-sah saja, boleh-boleh saja bagi kita al-qawlu sunniyun, untuk mengatakan sunni, saya ini sunni. Ya, nisbatan ila ahli sunnati, sebagai nisbat, penisbatan kepada ahlus sunnah. Ana sunni, ana salafi. Ya. Yasihu lana al-qawlu salafiyun. Kita boleh mengatakan bahwa kita sunni, maka boleh juga kita mengatakan ana salafi. Ya. Nisbatan ila salaf, sebagai nisbat kepada salaf. Sunni nisbat kepada ahlus sunnah. Salafi nisbat kepada salaf. La farqa idzan, tidak ada beda. Ya. Boleh anak sunni atau anak salafi. Fa innahu ba'da wujudil firaqi wa husulul iftiraqi asbaha madlulus salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tibqan li fahmi sahabati wal quruni al-mufaddalati. Fa innahu ba'da wujudil firaqi, maka setelah munculnya, ya, kalau dulu mungkin di zaman sahabat hanya beberapa orang saja, ya, yang mulai dia menampakkan, ya, pemahaman Khawarij atau pemahaman yang lain.
Namun setelah itu makin banyak. Ada kelompok ini, ada kelompok Qadariyah, Murji'ah dan yang lainnya. Syiah ya. Fa innahu ba'da wujudil firaq, maka setelah munculnya firaq ini jamak dari firqah. Banyak. Setelah munculnya firqah, itu setiap firqah itu ada apanya? Ada tokohnya. Ada pendirinya. Dan nama-nama firqah tersebut sebagian diambil dari nama tokohnya, nama pendirinya. Seperti apa? Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan. Ba'da wujudil firaq, setelah munculnya firqah-firqah, wa husulil iftiraq, dan banyaknya perpecahan. Ya, banyaknya perpecahan. Ya, munculnya firqah-firqah sesat dan banyaknya perpecahan, asbaha madlulus salaf, maka jadilah ya arti salaf ini muntabiqan, identik. Muntabiqan itu artinya identik. Ya, maka setelah adanya firqah-firqah sesat dan banyak muncul perpecahan, jadilah arti salaf ini muntabiqan, sesuatu yang identik, ya, atau identik ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaj. Identik yaitu bagi mereka yang menjaga keselamatan akidah wal manhaj dan manhajnya. Ya, identik kepada mereka yang hafadha, menjaga akidah dan juga senantiasa membantah akidah-akidah sesat. Ya. Menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Tibqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddal. Yaitu sesuai dengan pemahaman para sahabat wal qurunil mufaddalah, dan generasi yang utama. Itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Itu para salaf itu mereka yang menjaga keselamatan akidah dan manhajnya. Menjaga maksudnya dia mempelajari akidahnya, menjaga akidahnya dan senantiasa membantah ya penyimpangan di dalam akidah dan manhaj. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Maka jadilah istilah salaf ini ya muradif, artinya sebuah sinonim, persamaan terhadap nama-nama syar'i yang lain, yaitu bagi ahli sunnah sebagaimana yang sudah berlalu. Ahli sunnah as-salaf, kemudian at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, orang yang asing, itu juga nama-nama lain dari nama ahlu sunnah. Nah, sudah lanjut? Gimana, Bang Furqan, lanjut? Sudah? Sudah dulu? Dulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Cukup di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khuda'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.